Itu semuanya kan dukun modern. Mereka kan semua packaging dengan baik, mereka akan poles dengan baik, full entertainment. Karena hiburan. Sama toh dengan dukun yang lalu, yang lama, yang kuno. Ya toh, dia kan pengen mengangkat klubnya yang dipasrai dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, kita sebutnya itu tadi dukun modern. Jadi kalau dukun yang lalu itu mengangkat dari dunia spiritual. Spiritualnya. Kalau dukun yang modern mengangkat dari dunia mayanya. Dunia mayanya. Teruskan aja yuk minum. Malam ini masih panjang enak. Untuk ngobrol ringan sama-sama konco sajen. Konco sajen sudah mulai pada berdatangan. Siap. Karena katanya lebih rileks kalau ngobrol sama Om Sajen. Oke. Seperti kepalanya seperti map. Kepalanya seperti map. Maksudnya itu isinya apa-apa iki ono. Ya, betul. Itu yang saya salut itu. Nah, itu isinya apa-apa ono. Lu pagada. Lu mau apa? Gue ada. Lu pagada. Lu mau apa? Gue ada. Mau apa? Minta apa? Kopi susu? Ada. Tapi kalau kopi susu saya pernah baca di stiker mobil belakang itu loh. Gitu loh. Apa? Bang, kok selalu minum susu? Bang, kok selalu minum kopi? Nah, susunya Neng untuk siapa? Gitu loh. Tahu tak maksudnya? Nah, ini abangnya ini selalu minum kopi. Nah, susunya Neng itu untuk siapa? Makanya kalau saya minum kopi. Nah, iya, kopi susu itu. Ceritanya gitu. Dia Om Sajen ini. Oke, ini katanya kan Palu Gada. Palu Gada. Mumpung konco sajen yang kumpul ini juga kemarin kan habis begadang nih, nonton bola final champion. Oh, final champion. Manchester City lawan Chelsea. Wah. Akhirnya menang Chelsea. Kalau cerita bola, ya, saya banyak cerita tentang itu. Maksudnya apa? Di balik layar persepak bolaan. Ya, jadi kelihatannya sepak bola itu hanya 2 tim beradu di lapangan. Ya. Nah, di balik itu banyak sekali yang beradu. Salah satunya apa? Dukunnya, pawangnya udan, manajernya, belum pengelola, supporternya, belum intrik antara supporter, belum intrik antara klub, belum intrik antar pemain. Termasuk pemain ini kalau mau bermain pasti dikurung, dijaga. Ya toh? Nanti bisa kita ceritakan lebih lanjut. Pium. Oke, jadi kita lanjut nih ya. Enaknya kita ngomong bola ya. Siap. Kalau ini nggak usah kembali ke masa lalu ini. Nah, masa sekarang saja. Mari kita bercerita sepak bola dari sisi yang lain. Bukan dari menang kalah bertandingnya. Ya, cocok. Sakjane mbiyen ngopo? Saya ingat ya. Gajah aja bisa main bola loh. Oh ya. Di atraksi itu? Iya betul. Pernah dilihat tuh? Pernah. Makanya sampai ada namanya sepak bola gajah. Enggak tahu konotasi sepak bola gajah itu apakah skornya diatur? Saya enggak tahu ini. Maksudnya dari sepak bola gajah itu ya toh dalam tanda kutip seperti apa saya belum tahu. Kalau yang main sepak bola gajah saya tahu. Gajah beneran yang main. Oh, yang sirkus itu. Iya, piye di situ yang main. Gitu loh ya. Nah, kita mau coba dari sisi lain ya. Kita bicara masalah dukun bola. Oke. Atau pawang bola. Konco Sajen pernah punya pengalaman? Wah, kalau itu ada Om. Apa itu? Nah, itu lagi main kita di Tarkaman itu Om. Daerah selatan sana itu. Iya. Wah, itu kan kita bertanding di hari itu nih Om. Ya. Antara tim A sama tim B. Ya. Nah, ketika kita bertanding di hari itu, manajernya itu bilang Om. Ya. Nanti semua pemain
Jangan dulu masuk ke lapangan. Lapangan ya. Sebelum tim B yang masuk duluan. Ya, terus ternyata begitu panitia sudah panggil kepada tim ini silahkan masuk. Ya, terus dua-dua nggak ada yang masuk. Wah, tahu saya itu kenapa? Dukunnya sama mesti. Iya dong. Jadi itu kedukunnya sama, dukunnya bola, baik tim A maupun tim B. Ya, kembar dukunnya mesti dukun itu. Yang si tim A dibilang nanti kalau ini kamu terakhir masuknya ke lapangan. Tim B juga begitu. Nah akhirnya ya sudah. Berarti dipesan dengan pesan yang sama. Yang sama. Makanya ada pepatah mengatakan yaitu tunggal guru ojo gawe kleru. Ya toh tunggal kawruh ojo gawe kisruh. Maksudnya kalau sama-sama gurunya ya sudah saling mengalah saja karena sama guru. Itu sesama bis kota dilarang sama. Benar, saya mau bawa cerita itu kalau kataan itu gitu loh. Sesama pembalap jangan ngambil di tikungan. Itu ceritanya gitu. Ya, jadi kan pemain itu ya pingin main sebenarnya. Tapi karena manajernya tadi nahan. Ya nggak masuk-masuk ke lapangan dua-duanya itu. Betul. Padahal ya kalau dukun bola di luar negeri, dia itu lebih membuka diri, mempromakirkan, jadi memberitahu gitu loh. Kalau aku adalah dukun bola. Ingat yang pertandingan sepak bola dunia dulu? Ya, Piala Dunia di Brasil. Di Brasil itu kan dukun-dukun Brasil pada berkumpul. Ya. Memberitahu sebelum acara Piala Dunia dimulai. Bahwasanya apa? Tim Jerman yang akan juara. Padahal itu di Brasil. Di Brasil. Gitu. Itu. Terus kalau yang gurita peramal bola itu? Di mana itu? Itu ya sepak bola dunia tuh itu. Di Kenya atau di mana ya kalau enggak salah ya? Itu Afrika ya. Afrika. Bener. Ya, Afrika itu. Yang guritanya selalu betul ya. Ya karena itu tadi. Ya kalau di sana sudah langsung tim A menggunakan konsultan spiritual, namanya konsultan spiritual bahasanya lebih halus. Apa namanya advisor gitu adalah penasehat gitu loh. Penasehatnya seperti itu. Kalau kita itu sembunyi-sembunyi. Masih di balik layar sampai sama-sama tadi digunakan dukun yang bersama tadi yang mau masuk lapangannya aja pada iren-irenan. Ya toh, karena dipesennya nanti dulu, nanti dulu. Ya terus siapa yang mau main bola kalau tidak ada yang masuk? Biasanya dorong-dorongan itu. Nah, akhirnya memang begitu, satu didorongkan sudah. Itu belum masalah misteri yang gawangnya dikasih pagar. Itu ditunggu itu. Coba lihat ya, kalau ada pertandingan ya di kita ya, ada orang yang selalu sedekap di belakang gawang. Penonton yang sama-sama mendekati wartawan. Kalau wartawan kan boleh dekat itu Mbak kamera ya. Dia sebagai wartawan juga wartawannya hanya untuk kamuflase saja. Dia penjaga gawang secara supranatural. Itu loh. Ya. Ada juga bola ini kalau ditendang luput. Luput itu salah. Bukan, meleset. Gitu loh. Ada meleset gitu kalau ditendang meleset. Melenceng arahnya gitu ya. Melenceng arahnya. Atau kiper ya sama. Jadi licin bolanya. Banyak cerita untuk itu ya. Kadang pawang hujan, tapi suruh membuat hujan. Karena itu di tuan rumah. Tuan rumah kan sangat hafal dengan posisi kondisi lapangan. Iya. Itu dengan kondisi lapangan dia sangat paham. Itu ceritanya. Jadi kalau di kita masih sembunyi-sembunyi untuk itu ya. Ya, itu belum nanti masalah supporter. Ya. Kenapa supporter kita sering berantem? Ya, sumbunya sangat pendek. Kalau klubnya kalah, langsung naik. Ya, berantem. Nah, ini yang membuat pengelola susah. Kayak kasusnya yang di Jogja. Penontonnya naik, pendapatannya naik. Ya, tapi profitnya turun. Karena apa? Yang dirusak banyak. Harus mengganti pendapatannya jadi turun. Itu kalau dari segi penyelenggara ya. Penyelenggara pun kan juga unik gitu loh. Mungkin Om Sajen
bisa cerita juga itu gimana cara mengelolanya biar nggak bolong. Iya Om. Ya itu memang membutuhkan kearifan lokal. Berarti satu daerah dengan daerah lain beda. Beda. Cara menanganinya beda. Perilaku penonton juga beda. Ya, karena kan belum tentu. Jadi kesulitannya adalah mengatasi kebocoran penontonnya. Maksudnya bocor itu kayak kalau atap bocor gitu? Bukan, ini jadi dia menerobos. Oh, menerobos. Jadi bukan kayak atap bocor kena hujan terus airnya turun, menerobos. Lu kok bisa menerobos? Padahal kan dijagain segitu banyak orang. Ya, makanya kearifan lokal kan. Kalau misalkan daerah tertentu yang menerobos adalah anak-anak. Nah, kalau daerah tertentu lagi mungkin kerabatnya yang menjaga pintu atau temannya, itu kan berbeda-beda kasusnya. Iya. Pada prinsipnya mereka niatnya hanya menonton bola sih sebetulnya, karena mereka memang betul-betul fanatik sama klubnya ya. Mungkin secara ekonomi tidak mampu, kurang mampu seperti itu. Maka ketika dialihkan supaya mempunyai penghasilan untuk beli tiket, ya sudah itu bisa dibebaskan. Masuk secara resmi. Iya, secara resmi. Makanya butuh kearifan lokal untuk melihat menanganinya seperti itu. Betul. Ya. Tapi ya namanya bola. Kalau tidak ada supporter ya enggak lucu. Ya toh? Nah, ini besok kita mau merancang supporter bola ini itu jadi kawannya Sajen semua, konco Sajen. Biar kita rame. Setuju toh? Ya, maka sebetulnya kemarin final champion itu kan juga uji coba. Itu kan ditonton kalau nggak salah 16.000. Jadi di stadion langsung? Iya. Oke. Itu uji coba FIFA mungkin ya. Jadi bagaimana kalau ada penonton, bagaimana membatasinya. Betul. Ternyata berhasil. Kalau kemarin kan di Indonesia ketika Piala apa ya kemarin itu? Menpora. Itu kan masih tanpa penonton. Iya. Ini percontohan yang kemarin itu. Iya. Kalau saya dengar-dengar, ini PSSI kan sudah kongres ya. Kemarin tanggal 29 ya. Tapi belum tahu hasilnya apa, kita doakan saja baik sehingga persepakbolaan kita itu lebih meriah. Nek ono penonton lebih enak ya. Tapi dengar-dengar Liga 1 sama Liga 2 itu mau dibiayai PSSI. Jadi diambil alih PSSI. Gitu kan, dibiayai oleh PSSI bukan dibiayai oleh klub masing-masing ya. Itu bocorannya seperti itu ya. Terus mau diuji coba sekali main kurang lebih sekitar 300 sampai 400 penonton, termasuk official dan lain-lain. Itu uji cobanya seperti itu ya. Harapannya ya seperti semula, stadionnya isinya itu penuh. Kalau Jakarta mana yang gede ya stadionnya? Gelora Bung Karno. Itu isinya kan hampir 40.000 ya kalau nggak salah ya. Lebih masuk 70 itu. Sekitar 80-an ya. Itu kalau bisa ya 80% lah. Jadi seperti semula ya. Itu memang yang kita prihatin itu kalau untuk klub-klub kecil yang Liga 3 itu kadang mau sewa stadion aja susah. Ya padahal perlu untuk bertanding itu kan dengan stadion gitu loh. Nah padahal jumlah Liga 3 ini kan paling banyak. Kan pakai piramid toh kita. Liga 1 berapanya? 18 mungkin. Terus Liga 2 itu 24 atau 34. Liga 3 itu. Nah, ini kita doakan saja biar pandemi ini mulai bergeser ya. Mulai mereda. Terus sepak bola juga semakin, karena sepak bola ini hiburan murah meriah dan menghidupkan ekonomi. Dan menghidupkan banyak yang dihidupkan. Karena di luar stadion itu kan banyak pedagang asongan yang hidup. Ada yang jual kaos, jual minuman. Nah sekarang ini ya dukun modern itu sudah masuk ke sepak bola. Ini menarik ini. Dukun modern loh ya. Sama saja fungsinya. Dukun ini kan membuat keunggulan. Kita ingat Raffi Ahmad. Itu dukun modern dia. Beli mana? Cilegon. Ingat toh? Terus yang di Solo ya? Siapa? Mas Kaisang Pak Erick Thohir ngambil Persis Solo. Ya. Terus kemudian isu terakhir kemarin Hatta masuk ke Jogja berembuk untuk PSIM. Terus kemudian siapa yang ambil Sriwijaya rencananya? Baim. Itu semuanya kan dukun modern. Mereka akan semua packaging dengan baik, mereka akan poles dengan baik, full
entertainment, karena hiburan. Sama toh dengan dukun yang lalu, yang lama, yang kuno. Ya toh, dia kan pengen mengangkat klubnya yang dipasrai dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, kita sebutnya itu tadi dukun modern. Jadi kalau dukun yang lalu itu mengangkat dari dunia spiritual. Spiritualnya. Kalau dukun yang modern mengangkat dari dunia mayanya. Dunia mayanya. Sama-sama tidak tampak. Tapi kalau yang dukun modern ini cara mengemasnya memang luar biasa. Ya. Pas launching saja perpindahan pemilikan klub, tahu sendiri dibikin seperti apa suasananya, luar biasa. Senang ini darah-darah muda yang mengambil ini senang. Ya. Darah muda, uangnya banyak, ya, punya tim ahli yang bagus, ya kita harapkan juga. Ayo bangkit. Karena sepak bola ini juga merupakan kebanggaan kita bersama. Hiburan rakyat. Hiburan rakyat yang sekali main bisa mendatangkan puluhan ribu penonton. Saya rasa kalau penonton itu diatur dengan baik, perkelahian itu hampir tidak ada nanti. Ya, karena perkelahian itu juga misteri kok. Sebabnya apa? Begitu berkelahi langsung bisa ditangkap kok. Siapa saja yang berkelahi itu tangkap. Itu loh, berarti kan masing-masing komandan jenderal ini itu sudah tahu. Bolone sapa wae itu sudah tahu. Itu Om Sajen. Apa meneh Om Sajen? Itulah menariknya sepak bola, permainan laki-laki. Permainan laki-laki. Loh, tapi jangan salah. Wanita-wanita yang settle sekarang ini penggemar bola. Udah ada liganya itu. Liga apa? Liga cewek itu tadi. Wah. Ingat dulu yang aku ceritakan gudeg itu, Mbok MM itu tadi, ya penjual gudeg umurnya sudah tua lah, ya dia penggemar bola karena apa? Pemainnya ganteng-ganteng. Wah, itu pasti. Ya, itu mbok-mbok saja seneng bola lah, apalagi coba kalau tim nasional kita berlaga, ya sampai pipinya yang putih itu dikasih bendera. Gambar bendera merah putih. Wah, iya betul. Iya dong. Betul. Rambutnya pirang dijentit, ya hidungnya mancung. Waduh, dilihatnya sedap itu. Ya toh, dia dengan semangat membawa bendera merah putih. Ya memang harus begitu. Jadi secara tidak langsung kalau timnas bertanding itu penontonnya langsung rasa memiliki Indonesianya sangat tinggi tuh. Harusnya memang begitu. Berarti ini kan salah satu mempersatukan Indonesia. Sama ada enggak dulu yang tante siapa itu? Pemersatu bangsa itu? Ingat enggak? Siapa ini? Yang fotonya gini-gini itu loh. Tante Mira atau siapa itu loh? Yang di medsos itu loh. Kan tulisannya pemersatu bangsa. Iya. Betul, ya toh, karena semua laki-laki mengagumi. Nah, enggak ada lagi gap-gapan. Itu. Ya. Makanya kan sepak bola kan permainan laki-laki. Permainan bangsa. Walaupun sekarang peminatnya wanita juga cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Karena itu tadi hampir seperti yang gudeg Ibu meja-meja tadi bahwa pemain bola kita juga sudah banyak ini sekarang yang cakep-cakep ini. Ya. Jadi itulah yang menarik atau nilai jualnya sebagai entertain kan di situ. Nah ini kita kembali ke dukun modern itu. Oke. Kelihatannya arahnya ini mau kemana toh mereka ini? Karena saya lihat yang menguasai itu adalah mereka yang mempunyai TV konten. Ya dan followernya juga banyak tak lihat gitu loh. Ini arahnya kemana? Apakah dia pure untuk memajukan sepak bola ada atau dia membuat sisi hiburan? Ya mungkin dua-duanya kan, karena setahu saya sih semuanya juga peminat sepak bola. Oh ya sudah, kalau memang basicnya itu dia dan dia mau mengangkat basicnya itu betul, basicnya adalah dia suka bola, beda cerita. Kecuali kalau yang beli klub ini adalah chef sopo Arnon sopo asing tukang masak Mbak chef itu loh. Ya toh, itu baru ya. Nah ini basicnya memang bola ya, semoga nanti bisa dua sisi yang diangkat gitu loh. Karena kabarnya sponsor masuknya banyak ini sudah. Ya toh, makanya para pemilik klub-klub besar ini juga seneng kalau didekati. Pas kondisi seperti ini pasti keuangannya ya tahu sendiri kan. Kalau memang sudah tidak dibudgetingkan ya mesti kelimpungan. Karena sudah 1 tahun lebih tidak bermain, ya tidak ada sponsor, tidak ada ini, tidak ini. Nah, apalagi kalau yang transfer pemain,
Nah nanti bisa-bisa kena peringatan transfer pemain nggak bayar kan kena peringatan loh itu. Itu. Ya syukur-syukur. Ya semuanya pasti maksudnya baik. Ya. Mengangkat industri bola lebih modern lagi. Jadi seperti di Eropa. Ya. Sehingga pendapatan atau gaji pemain ataupun seluruh manajemen klub menjadi lebih meningkat. Dan sponsor seperti tadi dikatakan sponsor akan banyak yang datang. Karena mereka semua yang sekarang memegang klub bola yang baru-baru tadi itu kan mempunyai follower di media sosial itu kan sangat banyak. Dan itu yang diperlukan oleh sponsor. Itu modal besar. Modal besarnya itu. Tinggal kapan ini akan bergulir liganya. Memang kita lihat ini nanti ya, karena kembali lagi kalau sepak bola siapapun yang pegang, kalau tidak ada sponsor, tidak ada penonton, ya terus gimana? Mosok main bola virtual? Penonton bola virtual. Nah, penonton bola virtual. Kalau lari virtual sudah ada lari. Pakai GPS dia. Jadi nanti tinggal melaporkan, saya sudah di sini, sekian kilo, sekian waktu bisa. Nah, kalau nonton bola virtual ya seru. Yaitu tidak bisa merasakan dempet-dempetnya. Tidak bisa betul ya. Auranya itu tidak muncul gitu loh. Rasa hebatnya di di lapangan itu tidak muncul. Emosionalnya tidak bisa ya. Emosionalnya tidak bisa. Nah, terutama tidak bisa mencium keringat sebelahnya. Memang bisa tuh mencium tuh. Lah saking ramenya, saking dekatnya ya. Apalagi kalau mainnya di GBK tadi yang disampaikan tadi 80.000 penonton. Kemudian lonjak-lonjak, itu GBK-nya itu rasanya bisa bergetar itu. Ya iya 8.000 penonton tuh, 80.000 tuh, bukan lompat bareng. Betul. Luar biasa. Piye Konco Sajen? Apa ini? Itu tadi ceritanya kan ini nggak ada penonton loh. Ya. Nah, jadi kan nggak seru. Ya. Dukun itu juga gimana itu? Dukunnya lemes. Lemes, nggak ada job itu. Ya lemes lah. Dukunnya lemes lah. Yang mau didukuni apa? Ya toh. Karena begini. Kalau suasananya itu hirup iku, ya. Cik dukun ini lebih mudah memusatkan sesuatu. Karena apa? Di situ terpageri. Penonton ini kan sebagai pager. Jadi energi yang ditembakkan sama dukun itu hanya mantul saja, ndak los. Nah kalau ndak ada penonton, ditembak begitu ya ucul. Dan bagaimanapun, dia kan juga suka pamer. Nah, kalau nggak ada penontonnya, dia tidak bisa memamerkan. Iya. Jadi sebetulnya sepak bola sekarang tidak ada, itu dukun bola juga sepi job. Pawang bola juga sepi job. Pawang hujan ya kan. Tukang aqua. Nah, ya toh. Terus aksesoris bola. Banyak yang terpukul sebetulnya. Dampaknya memang kemana-mana. Tidak hanya pemilik klub saja, ya tidak hanya pemain saja gitu. Ya itu dukun bola sama pawang bola ini pawang hujan itu kasihan itu. Ya toh, mau apa? Kawinan ya tidak ada. Hubungan massa tidak ada ya tidak bisa dia. Akhirnya dia balik asal dagang ayam. Mau tidak mau, percaya tidak percaya bahwa dalam sebuah pertandingan bola, entah di Indonesia ataupun di luar Indonesia, itu ada dukun bola atau peramal bola dan pawang hujan. Itu mau tidak mau harus ada ya. Dan melibatkan. Hanya kalau di kita masih malu-malu untuk menyebutkan. Ya. Karena tabu atau apa ya itu ya hanya sebetulnya sebutannya kok. Kalau kita tidak nyebut dukun bola ya toh, tapi penasihat spiritual. Lebih keren tuh itu, penasihat spiritual bola. Piye. Tapi ada juga nih Om, ini pengalaman saya nih nonton nih Om. Itu acaranya Tarkam. Di bagian timur sana Om. Oke, Jogja bagian timur. Ya. Itu acaranya Tarkam. Tapi hadiahnya menggiurkan Om. Apa itu? Menggiurkan itu artinya hadiahnya besar. Oke. Nah, di situ Om, kita yang nggak paham nih kenapa orang di belakang gawang terus di samping gawang itu seperti joget-joget Om. Ya. Tangannya itu gerak-gerak ke sana ya. Begitu. Itu jelas-jelas nyata itu Om seperti itu. Masih ada ternyata. Itu dukun bola. Jadi saya kira itu penonton yang seperti
apa namanya? Bersorak. Enggak. Dukun bola itu semakin mendekati lapangan semakin asik. Itu, semakin asik itu. Bahkan ada suatu cerita, ya. Asisten manajer itu adalah dukun bola. Dia bisa melihat pergerakannya gitu. Dia bisa kan sharing. Biasanya kan kalau menganalisa suatu permainan, seorang manajer itu kan masih berbisik sama asistennya ya, karena pelatih lah gitu lah. Pelatih sama asisten pelatih lah disebutnya gitu. Karena bola ini sebetulnya kayak orang perang loh. Kalau coba lihat perpindahan strateginya itu luar biasa loh. Dari sini dipindah ke ujung, di ujung ditarik di tengah. Ya. Terus ada pemain yang selalu ada di mana-mana. Terus kalau nyerang, coba lihat. Kalau nyerang dari bawah itu pelan-pelan, cantiknya mainnya. Tampak, dinamisnya itu tampak. Diserang balik nanti dia cepet-cepet untuk buat pertahanan. Luar biasa. Ya, makanya ini diperlukan sebetulnya penasihat spiritual ini tadi. Termasuk untuk menaikkan stamina pemain. Oh, bisa juga itu. Bisa. Karena transfer energi kok namanya. Energinya ditransfer, iya. Termasuk ada kalau mau bermain paginya, ya. Malamnya dikurung. Pemain itu malamnya dikurung. Biar apa? Biar fokus istirahat terus bermain. Makanya kalau di luar negeri pernah kan disuruh ngajak istrinya ya untuk menemani. Ya, ada begitu. Karena ya itu tadi untuk menimbulkan ketenangan. Karena pemain bola itu kan butuh ketenangan pada saat istirahat. Kalau bermain ya harus liar. Dengan liar itu tenaganya luar biasa. Ya semua profesi itu kalau memang sudah ditekuni luar biasa. Ya. Kembali ke bola. Ayo Om Sajen. Ya. Sambil minum ayo Om. Mari, pertandingan sepak bola itu selalu mengajarkan berbagai hal. Setuju saya. Sportivitas paling pertama. Ya, bisa kita lihat sebuah pertandingan, terutama kemarin pada saat final champion dan itu sudah selesai, mengajarkan banyak hal di mana kita bisa melihat suka dan duka itu berbarengan. Chelsea menang, otomatis senangnya supporternya ya seperti itu. Nah, di sebelah sana, di sebelah sisi satunya sana. Manchester City yang kalah, ya. Mereka berduka, tapi mereka juga bisa menerima itu. Prinsipnya gini, dia tidak kemudian marah, wah itu menang gara-gara beruntung segala, tidak. Dia sudah sampai di tahap bahwa ternyata kita kurang berlatihnya, ya. Jadi bukan masalah sana beruntung terus langsung kemudian ribut, tidak. Jadi itu betul-betul mengajarkan kedewasaan emosi, ya. Sportivitas. Itu yang paling sangat kita bisa lihat bahwa ini suka dan duka itu barengan ini. Ya. Seperti dua mata uang. Ya. Yang tidak bisa saling dipisahkan. Saya ingat itu waktu Argentina final sama mana ya itu ya, yang Argentina final itu ya. Jadi pendukungnya Argentina dengan pipi yang digambari bendera Argentina bersorak-sorai karena menang. Musuhnya itu juga digambari bendera sampai luntur karena nangis toh. Penontonnya itu begitu dahsyatnya. Hanya dalam satu ruangan ya. Dalam satu ruangan, maksudnya dalam satu stadion itu sudah ada perbedaan yang sangat mencolok antara senang dan susah, sedih. Karena tidak mungkin ada susah kalau nggak ada senang. Wah. Demikian juga sebaliknya, nggak mungkin ada senang kalau nggak ada yang susah. Tapi tetap ATM itu paling unggul. Karena apa? ATM itu bisa bersama. Betul. Gitu, nek susah senang kan berlawanan ini mesti. Tapi kalau ATM bisa bersama. Itulah pelajaran dari sepak bola. Banyak sekali faktor pendukungnya, orang-orang yang berperan di baliknya itu pertandingan sepak bola menjadi sebuah tontonan yang menarik, menjadi hiburan rakyat yang murah sekali, murah meriah, bisa menyenangkan, bisa menyedihkan, bisa menguras emosi. Betul. Loh, kalau ini bola untuk judi itu piye tuh itu? Nah, itu kan juga ramai sekali itu. Gimana itu? Bola kok bisa untuk judi itu? Bisa pur-puran sampai sekarang saya ndak dong itu. Pur setengah, pur dua itu piye itu ngitungnya? Oh, itu ya. Itu beda lagi rumusannya. Oh, itu beda lagi rumusannya. Tapi tetap itu di belakang bola ada loh seperti itu ya. Ya sudah, hanya itu saja saya menanyakan. Jadi kalau kayak ceritanya tadi kan ada yang sedih, ada yang senang gitu. Tapi kalau sedih terus Om, itu seperti contohnya nih, kita
punya tim nasional Indonesia sedih kalah terus apa itu karena dukunnya nggak ampuh ya ini prihatin kita mosok rakyat Indonesia sebegitu banyak ya atau tidak bisa diseleksi cari pemain yang handal atau banyak konflik kepentingan kita enggak tahu kita doakan saja lah ya toh persepak bola Indonesia itu mempunyai satu roh apa permainan yang sportif gitu loh ya karena kalau dicampur aduk dengan politik dicampur aduk dengan keinginan yang lain atau sponsor pesan sponsor ya sudahlah lemes lah ya, mungkin pengalaman sepak bola kita kan baru maksudnya baru kita mengenal sepak bola kan mungkin pada saat Indonesia merdeka ya. Nah, kalau di Italia tahun 1800 sekian udah sepak bola dia jadi ibaratnya di sini masih perang di Ponegoro, di sana udah sepak bola. Makanya kalau di luar itu dia sebut agama kedua itu ya sepak bola itu. Ya kalau di luar loh ya, saya pengetahuan saya nyebutnya begitu. Itu loh agama kedua itu ya sepak bola. Makanya ya handal-handal semua kalau itu. Nanti kita tunggu saja generasi emas sepak bola Indonesia. Siap. Oke, gitu ya konco sajen ya. Siap. Sudah lego? Siap. Nanti kita kupas lagi lain waktu. Oke. Ya, sak jane biyen ngopo?